Lucu banget tuh, siapa ya apa? Oke, kita mulai dari yang gold, kita review, kita buka. Nah, untuk yang gold di time frame M30 dan kalau kita analisa menggunakan teknik di M30 satu minggu ini kita 2 kali kena SL. Di sini kita mengidentifikasi downtrend, entry sell di sini tapi kena SL, lalu harga kembali bergerak naik. Sebelumnya trennya naik ya, naik sideways terus downtrend kembali uptrend. Belum ada peluang, lalu di sini cross MA. Nah, ini mulai bergerak downtrend. Sentuhan pertama di sini ada peluang sell, tapi kebetulan untuk kemarin yang M30 nggak diambil, tapi kita ada peluang entry sell di sini ya, nanti kita bahas untuk itu. Tapi ini bahasnya teknik M30 dulu. Kita ada peluang sell di sini, tapi nggak diambil. Dan kebetulan ini hampir kena stop loss juga. Lalu harga bergerak sideways, sampai sekarang juga masih sideways. Nah, ini sebenarnya harga sudah break range pergerakan sideways-nya ya yang ini. Jadi seharian ini harga bergerak sideways di sini. Nah, tadi udah break lalu lanjut naik tapi sideways lagi. Nah, sideways lagi di sini. Belum jelas harga mau kemana, apakah mau lanjut naik atau lanjut turun, kita pantau bareng. Ini untuk M30 di gold. Lalu berikutnya kita next pair ada GBP USD. Untuk GBP USD, nah seperti ini. Dari uptrend ini kalau kita ambil peluangnya kita TP. Lalu downtrend pergantiannya di sini ditandai dengan crossing MA24 dan MA50 mulai bergerak downtrend. Sentuhan pertama ke MA24 kita entry sell, ini TP, lalu bergerak downtrend, market bergerak downtrend, setelah itu uptrend. Nah, ini juga sebenarnya kurang bagus peluangnya karena market di sini bergerak sideways. Tapi kalau kita ambil peluangnya di M30, di sini kita entry buy, TP juga harga naik. Ini untuk GBP USD. Ini khusus teknik M30 ya. Khusus teknik M30 dulu kita review. Lalu lanjutnya ada AUD USD. AUD USD dari ini saya reviewnya 1 minggu biar nggak terlalu jauh juga. Di sini downtrend kita ada peluang sell TP, lalu berganti uptrend ditandai dengan crossing MA24 dan MA50, harga bergerak naik, ada crossing MA, lalu turun sentuhan pertama ke MA24, kita bisa entry buy karena trendnya up, jadi MA24 di sini berperan sebagai support, lalu TP lagi di sini, market sempat sideways, lalu bergerak downtrend, ditandai dengan crossing MA lagi, market downtrend, sentuhan pertama ke MA24, ada peluang sell, TP lagi, di win rate-nya yang di AUD USD minggu-minggu ini cukup bagus karena sering TP-nya. Ini downtrend, lalu di sini berganti dari downtrend ke uptrend, ditandai dengan crossing MA, sentuhan pertama ke MA24, sempat sideways di sini, lalu kembali naik, kena TP juga. Itu untuk AUD USD. Itu kita lanjut lagi untuk yang USD JPY. Nah, USD JPY ini dari awalnya sideways, downtrend, ada peluang sell, kena stop loss. Ini kena stop loss, dia naik. Lalu crossing MA dari downtrend berganti menjadi uptrend, sentuhan pertama ke MA24 kita entry buy, ini kena TP. Lalu di sini ada pergantian tren lagi dari uptrend downtrend, ada crossing MA di sini. Nah, sentuhan pertama ke MA24 kita entry TP. Setelah itu
Setelah itu market sempat downtrend ya, downtrend sebentar, lalu crossing lagi jadi uptrend. Nah, di sini sentuhan pertama ke MA24 bisa dimanfaatkan untuk peluang entry buy. Nah, kalau kondisi seperti ini, jika kita ambil peluangnya buy di sini, referensinya, kalau yang teman-teman yang belum tahu atau lupa, referensinya untuk take profit dan stop loss-nya itu pakai referensi swing high atau swing low sebelumnya. Karena ini kita buy, TP-nya pakai referensi swing high sebelumnya. Jadi di sini TP-nya seperti ini. Lalu stop loss-nya pakai 1:1, bisa pakai 1:1. Nah, seperti ini. Kalau kondisi seperti ini belum kena TP dan kita tahu kondisinya sideways, nah kita bisa segera exit dari market. Apalagi kondisinya masih running profit, yaitu baiknya segera exit dari market karena marketnya sideways, belum jelas market mau gerak kemana lagi. Seharian ini ya, saya juga nggak betah ini seharian tumben sideways seharian di sini. Ini untuk USD JPY. Kita next lagi. Kita next lagi, pair berikutnya ada Euro USD. Nah, ini untuk Euro USD. Dari downtrend, pergantian ke uptrend, ditandai dengan crossing MA di sini. Sentuhan pertama ke MA24, kita entry buy, TP-nya pakai swing high sebelumnya, SL-nya pakai 1:1 sebanding dengan take profit-nya. Lalu harga bergerak uptrend, ini sempat sideways, dan berganti ke downtrend, ditandai dengan crossing MA. Nah, di sini ada peluang sell. Nah, ini case-nya kita kena stop loss. Kita kena stop loss, lalu ada pergantian tren lagi dari downtrend menjadi uptrend. Ditandai dengan crossing MA di sini. Sentuhan pertama kita bisa ambil peluang entry buy. Jadi peluangnya akan seperti ini. Nah, referensi take profitnya swing high sebelumnya bisa di sini. Kalau kita ukur, ini kan terlalu dekat 100 poin, kita bisa pakai swing high sebelumnya lagi. Kita pakai referensinya di sini. Ini untuk take profitnya, untuk stop loss-nya bisa pakai 1:1. 1:1. Jadi seperti ini. Ini juga kondisi sideways. Kalau kondisi sideways, udah terlalu lama sideways, MA-nya juga bergerak horizontal, kita bisa segera exit dari market kalau kondisinya seperti ini. Ini untuk Euro USD ya. Seperti itu. Lanjut di pair terakhir USD CHF. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan disampaikan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini malam hari ini kita awali dengan review market khusus di time frame M30 dan khusus pakai teknik di time frame M30. Teknik dengan memanfaatkan MA. Bos, mau tanya nih bos. Sabar, ada pertanyaan dari Bos Banega. Untuk gold sabar. Nanti kita review gold. Kita review lagi gold. Untuk gold di time frame M30 tadi sudah di-review. Nanti sebelum kita lanjut ke time frame H4 kita bahas gold lagi, nggak masalah. Lalu dari pertanyaan dari Alfariski ya, Alfariski. Teknik di time frame H4-nya habis ini kita time frame 30 dulu. Kita review market dan review peluangnya di time frame M30 dulu.
Pertanyaan dari Bos Selise. Bisa multi time frame nggak? Until indikatornya. Ini maksudnya bagaimana ya pertanyaannya? Kalau indikator MA itu bisa multi time frame, mau dipakai di daily, H4, M30, M15, fungsi MA akan tetap menjadi indikator, menjadi alat bantu kita untuk menentukan support dan resisten. Oh, berarti sudah menjawab ya tadi ya. Jadi indikator MA ini bisa multi time frame. Tinggal kita set di awal MA-nya mau periode berapa aja. Tinggal kita sudah pindah time frame-nya, maka MA-nya akan menyesuaikan. Seperti itu. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi sambil saya lanjut. Nah, ini untuk USD CHF dari uptrend ya, dari uptrend ada crossing MA, setelah bertambah ke MA 24 kita bisa entry sell, case-nya di sini TP, dari downtrend lalu uptrend ditandai dengan crossing MA lagi. Untuk case ini kita kena stop loss dan sampai saat ini masih side base, jadi belum ada peluang. Ini market banyak yang side base seharian. Jadi untuk time frame M30 belum ada peluang. Oke, seperti itu. Nah, tadi ada request review market gold di time frame M30. Untuk time frame M30 gold di sini ada peluang sell dari downtrend berganti ke uptrend, tidak ngambil buy karena di sini case-nya downtrendnya ini saya mengidentifikasinya hanya false signal, hanya false break, downtrend sesaat langsung lanjut naik, uptrend lagi, naik lagi. Jadi nggak ambil peluang buy di sini. Lalu dari uptrend di sini crossing MA dia berganti downtrend, sentuhan pertama ke MA 24 bisa ambil peluang sell. Cuman kemarin kenapa kok nggak diambil? Karena pertimbangan saya di time frame 4-nya ada peluang yang lebih bagus. Nah, jadi kemarin sell-nya pas di ujung di sini. Oke, nanti akan kita bahas untuk peluang sell yang ini yang di time frame 4. Oke, seperti itu. Oke, mute speakernya saya mute dulu ya. Ini di tempat saya nggak ada suaranya soalnya. Saya kira sudah ke mute tadi. Oke, sudah aman? Sudah saya mute dulu nih. Sementara di mute dulu, kita review market bareng dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, disampaikan langsung di kolom chat. Oke, lanjut lagi ya. Berarti udah aman. Di time frame M30 peluangnya seperti itu. Terus kita lanjut review di time frame H4-nya. Di time frame H4 mulai dari gold dulu ya. Kita mulai dari gold dulu. Nah, seperti ini gold. Kemarin ada peluang sell. Jadi alasannya kenapa sell? Karena saya lihatnya, saya lihat di H4, H1 juga bisa. Nah, di H1 lebih terlihat pergerakan harganya. Di sini ada support yang cukup kuat nih. Jadi, bentar, annotate. Jadi di bagian sini ada support ini referensi penarikan garis trendline-nya. Ada pantulan-pantulan harga yang kalau ditarik garis lurus ini menjadi satu garis. Nah, di sini ini sempat false breakout. Nah, dan akhirnya harga di sini break support trendline-nya. Support trendline yang cukup kuat ditembus oleh harga. Lalu harga bergerak naik, koreksi naik. Saya kemarin sell di sini. Selain di sana pas ada MA24 sebagai resisten. Dan saya coba tarik garis
Fibo. Garis Fibo, saya tarik seperti ini, saya dapat area resisten juga pas di sini, di level 50. Nah, stop loss-nya saya tempatkan di atas level 61,8. 61.8 ya. 61.8 stop loss-nya di sini. Kita pas entry-nya pas di ujung, pas di resisten. Take profit-nya, kenapa saya take profit-nya saya pakainya di swing, referensinya swing low sebelumnya. Tapi kenapa kemarin rekomendasi take profit manual di 1855 ya kalau nggak salah, ini level 1855 di area ini. Kenapa take profit manual? Karena saya mengidentifikasi akan adanya pembalikan tren lagi, naik lagi, ternyata benar. Nah, kenapa bisa take profit di situ? Kenapa bisa mengidentifikasi pembalikan arah harganya di area itu? Itu saya tarik Fibonacci lagi. Saya hapus dulu. Nah, saya tarik Fibonacci, yang saya tarik dari bawah ke atas. Nah, ini kan ada level 61,8 ini sebagai support. Jadi apalagi ada ini namanya pin bar ya. Ada spinning top. Nah, candlestick spinning top ini indikasi pembalikan arah harga juga. Jadi sebelum harga kembali bergerak naik, ya rekomendasi TP manual di area ini. Seperti itu. Lalu seharian juga untuk gold seharian juga bergerak sideways. Kita pindah ke time frame lebih kecil biar kelihatan sideways-nya. Yang disebut sideways itu ini, kalau teman-teman yang baru join belum ngerti sideways itu lah, sideways itu ini. Sideways itu kondisi pergerakan market yang naik turunnya atau dia bergerak dalam range tertentu. Jadi punya level resisten dan support yang sama, yang mirip. Jadi dia naik turunnya di sini, ini kondisi sideways. Nah, sampai akhirnya break resistance dari range pergerakan sideways-nya yang pertama ini sini. Nah, begitu break sini, ada indikasi harga akan bergerak naik. Nah, tapi turun lagi, koreksi sideways lagi. Nah, sampai akhirnya ini break range pergerakan sideways-nya lagi, dia kembali up. Dia sempat sideways lagi di sini. Nah, dia break resisten, up lagi. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu peluang yang bisa kita ambil saat market sideways, saat kondisi market sideways itu paling bagus bisa juga ngambil peluang. Tidak selalu kita hindari market sideways. Ambil peluangnya di mana? Ngambil peluangnya di resisten tertingginya. Kita bisa sell di area-area ini. Nah, dan kalau resisten tersebut tembus atau bahkan dia tembus support, berarti kita lihat kalau misalkan tembusnya resisten dulu, berarti potensi harga akan bergerak naik. Nah, baiknya kalau kita mau cari peluang buy, jangan langsung buy ketika break resisten. Kalau seperti ini, tunggu naik dulu, koreksi turun ke level resisten yang di break oleh harga itu. Nah, buy-nya di area ini. Jadi peluangnya kalau kondisi sideways itu bagusnya seperti itu. Kita bisa buy di area ini dan kita tinggal nunggu kena TP atau SL. Nah, untuk SL-nya, untuk TP SL-nya, jadi kalau kita manfaatkan tadi peluang buy di sini, kita buy di sini ya. Kita buy di area ini. Take profitnya bisa di swing high sebelumnya, di sini, di level ini. Untuk stop loss-nya, nggak usah jauh-jauh dari level yang awalnya resisten, di sini become support ya. Ini kondisi resisten become support. Jadi stop loss-nya itu ditaruh sedikit di bawah level support-nya. Nggak usah terlalu jauh, nggak usah kejauhan pakai referensi swing low sebelumnya, itu nggak perlu. Kalau kondisi sideways seperti ini cukup kita taruh sedikit di bawah level supportnya. Jadi tipsnya seperti itu.
Itu untuk kondisi sideways gold. Kita coba lihat di time frame H4-nya. Kita balik lagi untuk gold H4. Nah, kalau case seperti ini, trendline. Tadi garis trendline di sini sebagai support yang awalnya sebagai support di sini bisa jadi potensial resisten yang cukup kuat. Tinggal kita lihat nanti pergerakan harga seperti apa. Kita bisa coba tarik Fibonacci juga untuk level support resistennya. Nah, untuk peluangnya gold, kalau analisa saya di sini ada peluang sell nih. Kita bisa manfaatkan peluang sell di sini. Karena apa? Karena saya lihatnya ini market di gold ya. Dari ini awalnya dia bergerak uptrend, dalam uptrend karena semakin naik, pergerakan harga semakin naik, sampai akhirnya dia membentuk swing low yang swing low yang baru, yang lebih rendah dari swing low sebelumnya. Berarti ada potensi trennya mulai berubah, mulai downtrend. Nah, dan ini kemungkinan dia koreksi ke level berapa ini? Level 1902.51. Kalau analisa saya ya ini masih kuat naik dulu sampai level area-area ini. Untuk selanjutnya harga kembali bergerak turun. Nah, nanti tinggal kita lihat seperti apa pergerakan harganya. Itu untuk gold. Nah, kita coba lihat secara garis besarnya ya. Secara garis besarnya di sini juga ada level support resisten yang cukup kuat juga. Nah, dan kalau lihat lagi garis besarnya lagi, time frame lebih besarnya lagi di daily juga market di sini mulai bergerak downtrend juga. Di sini awalnya kan ada pola descending triangle. Descending triangle berarti potensi harga bergerak turun, break support horizontalnya, supportnya yang warna biru ini potensi break dan bergerak turun, tertahan MA 100 di sini. Nah, tertahan MA 100 naik, dan yang tadi saya katakan tadi di sini support become resistant. Jadi support yang kuat ketika ditembus oleh pergerakan harga, dia potensinya akan menjadi resisten yang kuat juga. Jadi pas support become resistant, pas di resisten horizontalnya di area ini harga kembali bergerak turun. Kebetulan juga ada MA24 di situ sebagai resisten. Nah, cuman untuk saat ini masih naik turun ya, masih belum jelas harga akan kembali lanjut turun, mulai bergerak downtrend atau dia kembali naik bahkan break swing high sebelumnya. Kalau break swing high sebelumnya, nah ini kita harus antisipasi kemungkinan goldnya akan naik lagi, jadi uptrend lagi. Seperti itu. Ini untuk gold. Jadi setup-nya nanti di level ini ya. Kita bisa ambil sell limit untuk take profitnya. Stop loss-nya kita ukur dulu, kita pertimbangkan dulu resikonya seperti apa, apakah kita mau ambil peluangnya atau tidak. Take profit-nya bisa pakai referensi swing low sebelumnya. Di sini. Untuk stop loss-nya, ini saya hilangkan dulu. Untuk stop loss-nya, nah, kita pakai 500 poin aja.
Jadi 500 poin dari resisten di level 1902.74. Nah, tinggal kita pantau nanti. Ini dari stokastik juga ada konfirmasi bahwa pergerakan harga dari momentumnya itu udah mulai jenuh untuk bergerak naik. Udah berada di area overbought. Jadi potensinya ada konfirmasi juga harga akan mulai bergerak turun lagi. Ini untuk market gold. Jadi peluangnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan sebelum lanjut. Oh maaf, nggak ada suaranya ya. Sorry. Nah ini saya ulangi. Yang barusan saya sharing itu ini. Jadi saya sharing untuk jangan terburu-buru entry. Nah kenapa alasannya? Kenapa? Walaupun potensinya kita tahu harga akan turun, kenapa nggak entry di sini sekalian aja? Nah ini alasannya. Kalau misalkan kita entry di sini, sementara kita tahu, kita analisa ada level resisten yang cukup kuat di level 1902.74. Kita tahu ada level resisten yang cukup kuat, nah, potensial harga akan mengejar level resisten dulu baru mulai bergerak turun. Kalau kita terburu-buru entry, kita nggak sabaran, kita entry belum di resisten yang cukup kuat, kita sudah entry, maka penempatan stop loss-nya jadi kurang bagus. Kenapa saya katakan kurang bagus? Karena kalau mau pakai stop loss dekat, katakanlah kita mau pakai dekat nih di sini. Nah, kita menempatkan stop loss kita di level resisten. Nah, kenapa nggak bagus menempatkan stop loss di level resisten? Karena level resisten itu level di mana harga potensial akan memantul turun. Jadi, kalau kita tempatkan stop loss di situ, ya stop loss-nya kena dulu baru harga mantul turun. Nah, sementara kalau kita mau tempatkan sedikit di atas level resisten, kita mau tempatkan di sini, maka kalau kita ukur stop loss-nya akan menjadi jauh. Nah, akan jadi sekitar 1000 poin. Sementara stop loss-nya jadi besar, sementara potensi profitnya jadi kecil. Jadi kurang bagus. Kita harus sabar nunggu posisi yang maksimal dulu untuk entry. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu yang tadi saya sharingkan ya. Akhirnya ada suaranya ya. Apakah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk gold? Untuk gold analisa saya harga masih kuat turun untuk jangka panjangnya. Kita bisa pakai patokan ini ya, swing high sebelumnya. Kalau harga menyentuh level ini lagi, nah ini level resisten yang cukup kuat juga, atau area-area MA 200, ya kita harus antisipasi potensial harga bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau belum break harga ini ya di level ini, nanti kita pantau dulu. Kalau memang dia break level 1902 dan lanjut naik sampai level ini, nah di level ini kita bisa cari peluang sell lagi. Seperti itu. Ya, kita harus pantau dulu. Saya nggak bisa benar-benar memastikan atau menganalisa harga akan bergerak naik, turun, lalu naik lagi. Nggak bisa menangan di market, karena kita tidak akan pernah tahu kemana market akan benar-benar bergerak. Apakah dia udah mulai turun atau lanjut naik, nah kita nggak tahu. Ya kita tahunya potensialnya, ya kita analisa support resistennya, kita tahu potensialnya seperti apa. Dari potensial support resisten itu kita tahu point entry dan stop loss serta take profitnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita pindah review marketnya, kita pindah. Next kita bahas Euro USD. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya untuk gold.
kita coba lihat, kita coba review Euro USD. Euro USD juga masih bergerak dalam range pergerakan sideways untuk hari ini. Belum kemana-mana harganya. Saya belum lihat ada peluang bagus juga. Secara garis besarnya harga masih bergerak dalam downtrend. Bisa dilihat di daily, kita bisa lihat daily-nya dulu. Nah, di level ini ada support resisten yang cukup kuat nih. Kenapa jadi support resisten yang cukup kuat? Karena di sini jadi support, dia beberapa kali berusaha break tapi belum bisa, sampai akhirnya break di level ini. Harga break, lalu koreksi. Di sini ada candle bearish ya, candle bearish yang cukup besar juga bodinya. Ini tanda harga ada pergerakan bearish, ada pergerakan turun. Tinggal kita lihat nanti hasilnya seperti apa, apakah akan turun, akan lanjut bergerak turun, atau kembali break resistennya dan lanjut bergerak naik. Dan ini kalau kita lihat, kita tarik garis trendline, dari resisten di sini juga ada resisten yang cukup kuat. Ini referensi 1, referensi 2, 3, 4 kali. Nah, di level-level ini potensial masih harga akan bergerak turun, tapi kita lihat dulu. Bisa jadi dia break resisten, bahkan break MA 200 dan lanjut bergerak naik. Ini untuk Euro USD belum ada peluang bagus juga, analisa saya. Level resistennya. Nah, ini level resisten, support resisten horizontal. Dia masih bergerak di resisten. Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Sandi. Kalau sudah sentuh itu langsung jadi patokan atau tunggu konfirmasi candle? Kalau saya lebih suka langsung entry, karena dari katakanlah kita tarik garis nih, referensinya ini udah jelas 1-2 referensi. Begitu sentuh candle ya dia potensi akan langsung turun. Nah, problemnya kalau kita tunggu konfirmasi bentuk candle tertentu untuk konfirmasi akan adanya pembalikan tren, ya kita bisa ketinggalan peluang. Contohnya katakanlah kita mau entry sell di sini, tapi nggak mau terburu-buru, kita maunya tunggu ada konfirmasi dari candlenya dulu. Sementara di sini kalau saya lihatnya nggak ada konfirmasi akan adanya pembalikan tren ya. Ini pembalikan arah harga dari bullish mau ke bearish, ini nggak ada tanda-tanda dari candlestick-nya, karena ini masih candlestick bullish, ngerti-ngerti bearish panjang. Nah, ini resikonya kalau kita tunggu konfirmasi candle ya kita telat entry. Contohnya di sini lagi, kalau ini kita tunggu konfirmasi candle, sebenarnya bisa. Di sini ada candle shooting star, ada konfirmasi pembalikan tren dari bullish akan ke bearish, tapi kenyataannya sideways candle berikutnya ya tidak menandakan adanya potensi lanjut bearish, sampai akhirnya candle di sini mulai bearish lalu turun cukup panjang di sini. Seperti itu. Jadi ada keuntungan kelemahannya sendiri-sendiri sih. Kalau keuntungannya ya kita jadi dapat konfirmasi lebih untuk mengetahui potensial harga akan naik atau turun. Tapi ya kelemahannya kalau kita tunggu candle, ya kita lebih sering telat entry nanti. Seperti itu. EU di time frame daily divergent. Coba kita lihat. Ya, ini ada potensial bentuk divergent ya. Ini bisa dibilang hidden, berarti kalau seperti ini hidden bearish divergent. Jadi harga
Nah, konfirmasinya ketika ini mulai turun break candle hari sebelumnya, ada candle bearish yang cukup kuat, dia mulai membentuk swing high yang baru di sini yang lebih rendah, dia potensi turun, bisa sampai MA 100 time frame daily. Kalau dari stokastiknya ya dia udah ada konfirmasi, ini segaris, dia udah ada konfirmasi perbedaan pergerakan antara indikator oskilatornya dan pergerakan harga. Nah ini, ya semoga aja tadi yang ngesel EU, Euro USD, semoga pada dapat take profit nih. Seharian sideways. Itu untuk EU, Euro USD. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau di-sharingkan lagi sebelum lanjut? Lanjut kita bahas Euro GBP ya. Kemarin ada rekomendasi sell Euro GBP, jadi kita bahas analisanya seperti apa, kenapa ada rekomendasi sell, kenapa saya sempat sharing ada level-level resisten di harga-harga tertentu, itu nanti kita sharingkan. Oke, nggak ada yang mau disampaikan untuk EU? Oke, coba kita lihat gold dulu ya. Gold sudah menuju TKP. Kita coba pantau seperti apa peluangnya. Ah, belum. Wah, ini siapa ini tadi? Bos Larka ini. Wah. Belum, Bose. Sabar. Jangan terburu-buru. Sabar dulu. Cari, kalau bisa kita nyari potensi entry-nya yang maksimal baru kita masuk ke market. Ini masih potensi naik nih, ngejar MA 100. Sabar, gold belum mencapai resistennya. Oke, sabar, habis ini kita bahas CAD/JPY ke Euro GBP dulu. Euro GBP. Oke, Euro USD nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Kita lanjut Euro GBP. Euro GBP. Indo CAD/JPY saya show juga chartnya. Oke, Euro GBP. Nah, ini Euro GBP juga dia bergerak sideways. Ya, jadi saya ambil referensinya resisten. Di sini saya support, saya tarik garis support. Seperti ini, lalu untuk resistennya saya extend. Nah, kita bisa extend seperti ini. Harga masih bergerak dalam downtrend channel. Harga masih bergerak dalam downtrend channel. Jadi kenapa kemarin di sini saya bilang katakan ada peluang sell, karena di sini masih resisten yang cukup kuat. Selain ada trendline dari downtrend channelnya, di situ juga ada MA 100 sebagai resisten. Nah, walaupun sempat false breakout, kalau kita menempatkan stop loss-nya di tempat yang benar, maka transaksi kita masih aman dan kita bisa take profit. Maksudnya seperti apa lah? Maksudnya seperti ini. Kemarin saya bilang di sini ada resisten yang cukup kuat di level ini. Karena apa? Karena kita bisa lihat di sini harga bergerak dalam downtrend ya, downtrend. Lalu, nah mulai ini harga turun, naik lagi, sempat turun lagi di sini. Ini udah tanda-tanda harga bergerak sideways. Sempat turun dikit, dia naik lagi. Nah, potensi di sini ada resisten yang cukup kuat. Kalaupun dia naik, karena ini kita bisa indikasi marketnya bergerak dalam sideways, kita bisa tarik garis horizontal untuk lihat resisten dari range pergerakan sideways-nya, yang mana levelnya berada di area ini. Nah, ini resisten yang cukup kuat. Nah, tipsnya tadi kalau
kita tahu di situ ada resisten yang cukup kuat, kita sell di sini biar nggak ketinggalan peluang, karena kita tidak tahu juga harga akan ke sini atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita tahu di sini ada resisten yang cukup kuat, ada peluang sell. Nah, untuk stop loss-nya tinggal taruh sedikit di atas garis area resistennya. Sedikitnya itu seberapa? Bisa pakai 200 poin atau 300 poin dari level resistennya. Seperti itu. Lalu harga lanjut bergerak turun. Nah, ini masih bergerak dalam ring sideways ini kalau analisa saya. Jadi dia harga masih naik turun di sini-sini aja. Belum ada tanda-tanda akan lanjut turun jauh atau naik. Tapi kalau analisa saya, karena dia harga masih bergerak dalam downtrend channel, ini potensi masih akan lanjut turun. Tinggal kita pantau nanti seperti apa. Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Putu ya. Hidden bearish yang dimaksud yang mana? Hidden bearish yang dimaksud. Jadi ini bahas Euro USD ya tadi ya. Kita di Euro fokus di Euro GBP dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan nanti kita balik ke chartnya Euro USD nggak masalah. Biar jelas yang saya maksud bearish hidden divergence itu yang mana. Oke, Euro GBP, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Silahkan disampaikan. Oke, nggak ada ya. Saya balik ke chartnya Euro USD dulu. Yang saya maksud itu yang ini, Bose. Jadi yang namanya divergent itu adalah kita mengidentifikasi potensial pergerakan harga dari perbedaan pergerakan antara indikator oskilatornya ini yang kita pakai stokastik oskilator. Nah, di sini kan harga bergerak naik nih. Dia membentuk puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Lalu ini udah ada konfirmasi mulai turun. Sementara di pergerakan harganya itu berbeda. Dia bukannya tambah naik seperti ini, tapi di sini, nah kita bisa lihat di sini harga, nah ada potensi dia harga membentuk swing high yang lebih rendah lagi. Jadi gerakannya turun. Nah ini yang disebut divergent. Jadi perbedaan pergerakan antara indikator oskilatornya dan pergerakan harga. Berbedanya itu yang dimaksud ya kalau kita tarik garis trendline di sini. Nah ini bedanya itu dari harganya turun, indikator oskilatornya naik. Yang dimaksud seperti itu disebut divergent. Bisa jadi juga harganya bergerak naik seperti ini. Nah, tapi indikator oskilatornya kebalikannya itu juga divergent juga. Jadi divergent ada jenisnya ada banyak. Nah, baru kita bahas minggu lalu itu. Nanti bisa coba di scroll. Seperti itu. Oke, sudah jelas untuk hidden bearish divergent. Dikatakan hidden, jadi dikatakan hidden bearish itu karena dia kan harga di sini membentuk swing high yang potensi membentuk ya, ini belum membentuk swing high yang lebih rendah, tapi potensialnya membentuk swing high yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, kalau membentuk swing high yang lebih rendah dari sebelumnya, berarti kan potensi harga lanjut turun tuh. Nah, itu termasuk divergent, dan di sini ada perbedaannya. Itu termasuk divergent yang hidden divergent. Jadi hidden divergent itu mengidentifikasi penerusan tren, karena trennya di sini bearish. Nah, jadi indikasinya tren akan lanjut turun. Itu termasuk jenis divergent yang hidden. Nah, bearishnya didapat dari mana? Bearishnya didapat dari potensial pergerakan harganya. Potensinya harga bergerak bearish, bergerak turun. Jadi
ada nama bearisnya di situ. Ini termasuk hidden bearish divergence. Jadi seperti itu. Oke, kita pindah ke CAD-JPY. Kalau nggak sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita coba lihat CAD-JPY. Oke, jelas ya dari Bos Putu. Oke, harga belum kemana-mana juga, masih di situ-situ aja. Ini untuk CAD-JPY masih hold, masih belum kena stop loss. Kita bisa tarik Fibonacci seperti ini. Nah, level ini, level 161.8 ini bisa jadi resisten yang cukup kuat juga. Kalau kita mau hold, kita bisa pakai referensi resisten ini. Ketika harga break resisten di berapa ini? Di 80.171 itu bisa jadi harga potensi naik. Tapi untuk saat ini masih berpotensi akan turun. Walaupun sudah mulai break MA 200-nya, bisa jadi ini hanya false breakout. Nah, tadi kenapa ambil sell? Karena MA 200 di sini sebagai resisten. Jadi sebagai resisten yang cukup kuat, stokastik juga sudah overbought, dan tadi ada konfirmasi nih, mulai membentuk candle bearish. Nah, analisa saya tadi, ini potensi mulai bearish nih, tapi dia masih naik dulu. Semoga aja nanti malam harga mulai bergerak bearish. Jadi seperti itu ya untuk CAD-JPY. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bentar. Ini ada yang request USD JPY ya. Bentar kita lihat USD JPY bentar lagi. Kita lanjut dulu ini, kalau CAD JPY tidak ada yang ditanyakan, kita bahas CHF JPY. CHF JPY kenapa ambil peluang sell? Nah, ini dari pertanyaan dari Bos Putu lagi. Berarti kalau divergent itu bisa naik, bisa turun. Tergantung arah marketnya. Jadi gini, kita tidak bisa benar-benar tahu kemana market akan bergerak. Apakah akan bergerak turun, secara pasti akan turun, pasti akan naik, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah melihat potensi pergerakan market. Ada potensi akan turun atau ada potensi akan naik. Nah, itu dilihat dari analisa-analisa yang kita lakukan dengan menggunakan indikator-indikator tadi. Nah, divergent itu juga tujuannya untuk lihat potensinya. Jadi divergent ini salah satu teknik analisa yang mana jika ada divergent yang terbentuk, itu potensialnya untuk hidden divergent tadi ya potensialnya dia akan bergerak turun seperti itu. Apalagi tadi harga di Euro USD berada di level resisten yang cukup kuat. Jadi memang potensialnya itu harga akan bergerak turun. Begitu. Gold di M30 ada divergent. Bentar. Kita berarti di CAD-JPY tidak ada yang ditanyakan lagi. Nah, ini market. Nah, ini moga aja mulai turun nih. Mulai bergerak bearish. Kita pindah dulu ke kita coba lihat gold lagi ya. Kita coba lihat kondisi gold. Nah, gold masih belum kuat naik. Kita coba lihat M30, apakah ada divergent. Yang divergent yang dimaksud yang mana nih? Dari Bos Johan ini katanya M30 ada divergent.
Oke, oke. Jadi oke, saya clear dulu ya. Oke, jadi di sini kita tandai benar ini mulai membentuk swing high yang lebih tinggi. Kita coba tandai dulu. Ini yang pertama. Tandai yang kedua. Nah, ya ini bisa jadi indikasi akan adanya divergen juga. Tapi kalau ada puncak yang terbentuk di antara penarikan garis divergennya itu jadi kurang bagus. Apalagi ini time frame kecil ya, time frame kecil biasanya sering ada false signal. Jadi dia gagal membentuk divergen. Ini pas MA 200 juga harga mulai turun. Semoga ntar naik dulu baru turun. Itu untuk gold. Kita coba lihat USD JPY. Tadi ada yang bilang di USD JPY ada ini ya, ada pattern terbentuk. Di time frame M30 ada pattern yang terbentuk. Kalau saya lihatnya ini patternnya pattern sideways. Belum ada peluang seperti ini. Peluangnya kalau sideways, kita lihat dia break support dulu atau break resisten dulu. Kalau break support dulu, ya potensialnya dia akan lanjut bergerak turun, bisa jadi seperti ini nanti. Kalau bergerak naik, ya dia break resisten di sini, di level ini, harga break resisten, ya dia lanjut bergerak naik. Ini kalau saya lihat, belum ada pattern terbentuk, apalagi kecil-kecil gini, range pergerakan harganya kecil-kecil. Itu seperti itu untuk USD JPY. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Kita coba buka CHF JPY ya. CHF JPY. Nah ini marketnya mulai gerak nih, naik turunnya cepat. Dari market watch-nya kelihatan. Perubahan angkanya mulai cepat berganti. Nah, CHF JPY running profit ini harusnya udah TP. Udah 400 poin. Signal CHF JPY coba saya cek dulu transaksi saya CHF JPY. CHF JPY. Nah, ini CHF JPY kurang dikit banget. Punya saya kurang berapa poin ini? Kurang 50 poin udah TP. Silahkan yang mau TP manual. Nah, ini CHF JPY. Saya share di grup juga. CHF JPY. Selamat menikmati CHF JPY. Nah, itu saya share di grup. Silahkan yang mau TP sekarang bisa di TP manual karena di sini juga DH1 ya, terlihat harga mulai tertahan di support MA 200, stokastik juga sudah mulai memasuki area oversold. Kita coba lihat kondisi di H4-nya. H4. Nah, H4 ini sebenarnya udah break MA 24 ya. Dia masih potensi lanjut turun. Seperti itu. Jadi dua signal hari ini sudah kita bahas. Kita coba lanjut mau di pair apa nih? Kita coba lihat kondisi gold ya. Nah, gold masih naik turun. Ini potensi bakal turun sih.
Cuman saya kalau biasanya peluang seperti ini saya sabar nggak saya ambil. Karena yang saya pertimbangkan resikonya dulu. Kita siap nggak kena loss? Katakanlah harga kembali naik. Dia di MA 200 sampai M30 ini harga hanya bergerak koreksi seperti ini. Ini dia nyentuh MA 100 koreksi naik lagi. Nyentuh MA 200 bisa jadi ini hanya koreksi naik lagi. Nah, apakah kita siap akan resikonya? Kalau siap akan resikonya ya kita siap menikmati profit juga. Tapi perlu dipertimbangkan. Ingat untuk mempertimbangkan resiko dulu. Memang peluangnya bagus ya kita entry. Seperti itu. Jangan, ya pesan saya sih jangan terburu-buru untuk entry. Lebih baik ketinggalan peluang daripada kehilangan uang. Oke, kita coba lihat AUD JPY ya. Kita lihat bareng AUD JPY. Market Watch AUD JPY. Chart window. Nah, ini kalau saya lihat di sini memang ada peluang sell. Ada peluang sell juga. Kita bisa tarik garis seperti ini. Nah, ini kelihatan nih referensinya. Dua referensi pertama ini bisa menjadi referensi-referensi untuk entry berikutnya. Di sini harga mendekati mulai turun, di sini nyentuh dia turun. Di sini potensialnya juga akan turun. Selain dari resisten trendline, selain kita tarik garis trendline jadi resisten, stokastik juga sudah overbook. Sudah berada di area overbook dan mulai bergerak turun. Selain itu, kalau kita lihat polanya, kalau lihat pola pergerakan harganya, ini sebenarnya cenderung bergerak sideways. Level supportnya di sini ada level support yang cukup kuat. Level resistennya di area ini, area ini nih. Ini pola seperti ini, pola-pola bisa dikatakan triple top. Karena ada, nah ini masih potensi ya, belum membentuk triple top, tapi ada potensi pembentukan triple top. Dia lanjut turun. Atau bisa karena ini level head-nya di sini lebih tinggi daripada shoulder-shouldernya, ini bisa dikatakan head and shoulder juga. Jadi swing high-nya yang tengah ini masih lebih tinggi dari swing high sebelumnya. Jadi bisa jadi potensialnya membentuk head and shoulder. Ini shoulder pertama, ini head-nya tengah lebih tinggi, lalu shoulder keduanya di sini. Nah, seperti itu. Oke, ini ada yang tanya, CHF JPY TP berapa? Saya sudah TP. TP-nya kalau saya entry-nya di 115.579, TP-nya saya di 115.271. Udah saya TP manual. Kurang berapa puluh pip ya tadi ya? Berapa puluh poin saya TP manual. Kurang spread aja, saya TP manual. Kalau kurang spread kita TP manual nggak masalah, tapi kalau kurang 100-200 poin kita TP manual ya itu jadi nggak sesuai plan awal kita. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini mulai turun nih Euro USD nih. Sambil lihat-lihat peluang ya. Siapa tahu kita bisa entry lagi, kita malam ini entry lagi bareng. Nah, yang ini kalau ada yang mau ambil peluang di USD CAD, tapi CAD malam hari ini
Ntar kita lihat dulu apakah bagus untuk diambil atau tidak, atau kita tunggu ke MA 200 sekalian. Kalau kita mau entry di sini, nah jadi stop loss-nya jadi kurang bagus. Jadi terlalu jauh. Di sini ada support resisten horizontal yang cukup kuat sebenarnya. Tapi lebih baik kita tunggu ke MA 200 sekalian aja ini. Kita ambil buy di MA 200 bisa. Oke, ini ada request ya GBP CHF. Coba kita lihat GBP CHF. Nah, ini kalau misalkan ada yang tanya, kondisi-kondisi seperti ini saya lihatnya ini kondisi sideways. Dan kalau seperti ini saya hindari trade sih. Dia naik turun di sini-sini aja, belum jelas mau kemana. Kalau seperti ini juga kita mau analisa seperti apa? Apakah dia mau naik atau mau turun? Kalaupun dia mau turun karena nyentuh MA 200 katakanlah, nyentuh MA 200 potensi turun, tapi di bawahnya ada MA lainnya sebagai support. Sementara candlestick runningnya dia juga, kita kalau lihatnya di sini ya, ini masih kuat untuk bullish, jadi mau ambil sell apa buy ini bingung juga, jadi kurang bagus peluangnya. Nah, kita lihat daily-nya pun, kalau analisa saya sih peluang-peluang seperti ini nggak saya ambil, jadi kurang bagus. GBP CHF ini ya. Seperti itu untuk GBP CHF. Ini requestnya Bos Irfan tadi. AUD JPY berarti boleh ambil posisi sell? Boleh. Tadi analisa marketnya saya share baru aja. Ada potensial ngambil peluang sell. Wah, ini XAU USD lagi. Tadi kita sudah bahas XAU USD. Belum ada peluang bagus. Nah, ini mulai naik lagi. Tadi yang seperti saya jelaskan ya, ini potensial masih akan naik. Jadi jangan terburu-buru, apalagi kita referensinya M30. Bagusnya ya tetap kita lihat di H4-nya. Kita ambil resisten, saya hapus dulu. Ya, kehapus. Nah, kita tunggu ke MA 100 sekalian. AUD USD ada potensial sell. Alasannya apa nih? AUD USD. Kalau lihat daily ya, ini lihat daily dulu. Di sini harga mulai membentuk swing high yang lebih rendah, swing low yang lebih rendah, ada konfirmasi bergerak dalam downtrend, jadi trennya downtrend di sini. Lalu sini juga mulai membentuk swing high yang lebih rendah lagi. Tapi kalau kita lihat harga tidak lanjut turun, bahkan nggak sampai support udah naik lagi. Nah, bisa jadi saat ini pergerakan harga akan mencoba membentuk pola-pola tertentu dulu, atau bisa jadi dia lanjut naik.
karena nggak cukup kuat untuk lanjut turun, bahkan belum sampai ke swing low sebelumnya dia udah naik lagi. Kalau peluang sell di sini ada karena masih jangka panjangnya masih dalam pergerakan downtrend. Kita coba tarik garis resisten. Nah, kalau tarik garis seperti ini ya peluang paling bagus sellnya di MA 200, di area-area MA 200 ini. Ini memang ada peluang sell tapi menurut saya kurang bagus, jadi tidak saya ambil. Oke, seperti itu untuk AUD USD. Ya bagusnya cari market yang sedang uptrend atau downtrend, jadi trennya jelas. Trennya jelas, kita pun jelas kita mau ambil peluang apa. Ya kalau uptrend baiknya cari peluang buy, downtrend baiknya cari peluang sell. Walaupun kita bisa melakukan transaksi counter trend. Counter trend itu dalam artian katakanlah market bergerak dalam downtrend, kita mau buy di support sebenarnya juga bisa, nggak masalah. Karena apa? Karena trennya turun pun kalau harga berada di support, ya potensial harga akan memantul naik. Oke, begitu. Nah, kita sudah cukup lama juga sharingnya. Biasanya kita sharing 1,5 jam nih. Jadi udah bahas-bahas market, bahas peluang-peluangnya seperti apa. Kita bisa lanjut bahas di grup. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan disampaikan malam hari ini. Kita sharing-sharing. Ya, sebelum close, coba kita pantau market lagi ya. Siapa tahu bisa ambil peluang. Sudah di MA 100. Maksudnya gold ya mungkin ya. Kita coba lihat. Nah, ini bos leasing juga nggak sabaran nih, sudah di MA 100. Kalau gold belum di MA 100, sabar dulu. Wah, pada nggak sabaran aja nih. Entry-nya nggak sabaran, kalau loss, nah, kebingungan. Sabar, kita trading tuh ya sebisa mungkin cari posisi yang maksimal. Sabar nunggu peluang. XAU USD, candle yang udah bentuk 5W with shoulder. Nah, ini dari Bos Budi nih. Ya, sama-sama Bos Devi. Kita udah 3 kali ini ya live trade, 2 minggu lalu sama minggu lalu. Kebetulan ada peluang yang cukup bagus. Jadi kita saya ambil peluangnya, saya entry. Dan kebetulan juga syukur kita close dengan profit live trade kemarin. Untuk saat ini saya rasa belum ada peluang yang cukup bagus untuk diambil. Jadi lebih baik wait and see dulu. Sering-sering ikut live trade, ikut online Zoom meeting. Jadi kita sharing-sharing. Saya juga kita belajar di sini. Ya, kita pantau gold nggak masalah. Stop loss-nya deket aja. Untuk rekamannya nanti kita olah dulu biar gampang ditonton. Siap ya, sebelum saya akhiri kita coba lihat-lihat market dulu. Siapa tahu bisa entry. Market memang hari ini saya rasa slow banget sih. Tidak ada pergerakan yang signifikan juga dari market hari ini. Ini candle-nya mulai candle turun lagi nih. AUD NZD nih potensial naik. Tapi kita udah telat entry kalau seperti ini. Dia udah break MA 200, koreksi ke MA 200 sebagai support, potensial naik. Tapi kalau lihat dari stokastiknya jadi kurang bagus untuk jadikan peluang entry buy.
Euro NZD juga untuk analisa saya sih dia mungkin akan turun koreksi, tapi masih kuat untuk lanjut naik Euro NZD. CAD JPY masih stuck, dia belum kemana-mana. Oke, seperti itu malam hari ini. Kalau trading indeks bagus apa enggak? Bagus apa enggak itu sebenarnya ya balik kita lihat marketnya bagus enggak pergerakannya, apakah terlalu volatil, terlalu banyak sideways-nya, seperti itu kita bisa lihat bagus apa enggaknya. Tapi kalau indeks yang dimaksud ini volatility index 75 seperti itu tuh kalau saya pribadi dan setahu saya itu kurang bagus kalau kita trading di sana, walaupun marketnya volatil banget. Saking volatilnya jadi nggak rekomendasi sih kalau mau trading di volatility index 75 seperti itu. Yang lebih berpengalaman Bos Narko, jadi Bos Narko lebih tahu detailnya. Nah, untuk minggu depan, karena hampir 3 minggu ini kita sharing tentang teknikal terus, minggu depan kita sharing tentang money management, bisa tentang psikologi trading. Jadi kita sharing-sharing lagi minggu depan. Oke, seperti itu. Saya akhiri meeting online Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa membuka wawasan di dunia pertradingan. Jadi kita habis ini lanjut sharing-sharing lagi di grup. Kalau ada analisa di sharing aja. Saya pamit undur diri untuk malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Yang penting masa-masa pandemi plus demo seperti ini ya kita jaga kesehatan. Kalau bisa ya nggak usah ikut demo. Kita trading aja di rumah. Oke, jadi seperti itu. Selamat malam. Sampai jumpa. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun.